Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Novi yang sudah mempercayakan kembali ya untuk sharing ya. Sebenarnya saya itu hari di bulan Mei ya ada sharing di tempat di apa ini di sana di Menara MVP ya. Nah, mungkin ada beberapa yang mungkin udah pernah dengar ya, tapi ini materinya saya upgrade lagi. Ya, yang ada ke Menara sana siapa ya kalau di ruangan ini? Nggak ada ya? Oh ada ya Pak ya? Oke. Nah malam ini ada yang bawa buku catatan nggak? Wah luar biasa ya. Buku catatan ini, kalau saya sendiri, catatan ini ada dua. Catatan yang buat orang-orang, karena kan kadang-kadang kita bawa beli buku, kita nggak berani catat-catat karena takut kotor, ya kan? Nanti tunggu lagi bagus, yang ada kita nggak catat-catat. Nah akhirnya saya ambil kesimpulan, saya saya catat orang-orang, nanti pulang baru saling lagi gitu. Ya, pokoknya apa? Kita jadi lebih ingat lagi kan ya, lebih ingat lagi. Oke, perkenalkan ya, nama saya Aidi Wijaya. Ya. Nah, topik malam ini adalah saya akan bagi menjadi 3 sesi ya. Waktu nggak lama kok ya kan. Sebelum jam 9 sudah selesai. Ya. Jadi ada Henry Objection. Yang di sini saya mau tanya yang udah jadi agen asuransi nih ya, di bergabung di Prudential ya. Yang belum setahun ada nggak? Apa semua ada di atas tahun? Oke, ini berarti yang angkat tangan yang belum setahun, sisanya saya anggap setahun ke atas ya. Oke, thank you. Ya, coba kita itu ya Pak. Tadi Pak siapa nih? Pak operator saya belum kenal, aduh. Pak Henry, Pak Henry ini ntar saya nggak dikasih pulang kalau nggak lupa nama beliau nih ya. Oke, kita ini pakai ini. Kenapa? Oh gitu ya. Belum on ya. Oh iya. Ini sebenarnya saya itu hari saya udah coba jabarkan ya. Ini adalah Cesar Milan ya. Cesar Milan ini memang seorang yang sangat saya favorit. Dia pengungsi dari Meksiko sebenarnya. Ya, dia tinggal di kolong jembatan sebelum masuk ke Amerika. Nah, sehingga saat dia lagi berusaha ingin mencari jati diri, dia tuh punya keahlian skillnya apa? Dia melatih anjing ya, dia melatih anjing. Jadi Cesar Milan ini adalah seorang pelatih anjing yang sangat luar biasa. Semua anjing yang paling kalah dia pernah takutin. Tetapi kalau kita lihat video yang dia gagal pun banyak sekali. Yang di TV The Dog Whisperer itu adalah yang berhasil. Tapi kalau yang tidak berhasil itu luka-lukanya banyak sekali. Berarti apa? Dia berani mengambil resiko, tapi memang ujung-ujungnya adalah sukses ya. Kita lihat di sini. Ini adalah dia pernah melakukan tour dari 2012 sampai 2014 terakhir 2 tahun dia tour, terakhir adalah di Kokas. Nah ingat ya, jadi kalau bapak ibu yang ada di rumah ini yang hobi anjing, waktu itu kalau di Kokas kita bawa anjing, dia bisa taklukin anjing kita yang paling galak ya. Nah ini adalah kalau anjing saja perlu ikut seminar, bagaimana dengan kita ya kan? Kita harus ikut seminar ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak ikut seminar, kita ibarat gini nih. Saya kasih gambaran ya, satu gambaran. Di sini waktu tadi saya datang, saya pakai Google Map. Ya, ada yang pakai Waze ya, Waze, ada yang bilang Waze segala macam ya. Nah, untuk sampai ke sini, tentunya kita pakai Google Map ini. Dia ada petunjuknya kan ya? Petunjuknya. Bisa error nggak? Bisa. Kalau apa? Sinyalnya ya. Nah, yang memperkuat sinyal itu adalah malam ini ya. Dengan Bapak Ibu hadir seperti ini, sinyal kita diperkuat ya. Nah, ini adalah saya langsung cepat aja. Ini ada gambar kecil ya. Gambar kecil ini nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak di sini ya, gambar kecil ini. Jadi ada seorang top agen asuransi dunia, itu namanya Harry Hufis. Nah, Harry Hufis ini dia adalah apa? Dia menciptakan dia kan top agent ya. Kenapa dia selalu ada closing? Karena setiap kali pulang anaknya nanya kepada dia. Nah, biasanya kalau anak nanya kepada kita, dia nanya dia, "Papa closing berapa?" Stres gak kita? Ya, stres gak? Papa closing berapa? Jadi ibarat kata di rumah kita ini ada anjing penjaga kecil. Sekali kita pulang, ditagih, "Bapak closing berapa?" Nah, akhirnya apa? Sama Harry Hubis ini, dia ganti. Ya, dia ganti dengan apa? "Bapak
sudah melakukan apa hari ini. Ya, kalau dia tidak melakukan hal yang terbaik, ya, maka dia malu pada anaknya. Mungkin Harry Hubris ini Bapak Ibu nggak kenal, tapi mungkin Bapak Ibu akan tahu Prudential dulu pernah keluarkan namanya One Card System. Ada nggak yang pernah dengar One Card System, OCS? Ya, One Card System ini adalah buatan dari namanya Alfred Granu. Nah, Alfred Granu itu adalah gurunya Harry Hubris. Nah, kalau kita pakai One Card System, agen yang paling males pun, yang kagak ngerti apa-apa, kalau kita pakai One Card System pasti NDRT, pasti. Ya, di Prudential dulu ada jual, dia punya kayak semacam toolsnya gitu, toolboxnya tuh. Ya, tetapi tidak semua orang bisa melakukan namanya One Card System. Kalau kita bisa terapin, itu sangat luar biasa sekali. Ya, nah, saya langsung mulai dengan yang ini. Pernah nggak? Kadang-kadang kita ketemu orang itu bilang nih, saya nggak suka namanya unit link. Ada nggak? Saya nggak suka asuransi unit link. Ada yang pernah ditanya seperti itu nggak? Gimana Bapak Ibu jawabnya? Saya pakai kacamata biar bisa kelihatan Bapak Ibu yang Bapak yang ganteng dan Ibu yang cantik. Ini kelihatan ya. Gimana cara jawabnya? Ada yang bisa bantu? Ya, nggak singkat aja ya. Ini saya gambarkan sekilas mengenai namanya cara kerja asuransi. Ya. Menarik grafik ini ya. Kalau dulu mungkin AAJI, mungkin swasta, harusnya ini ada. Ya. Pernah dengar ini nggak? Endowment. Apa endowment? Ini biasa kalau pernah dengar, ambil dana pendidikan 3 tahun lagi keluar 5 juta, nanti SMP keluar lagi 15 juta, SMA keluar berapa. Dana pendidikan yang sifatnya tradisional itu sebenarnya mengacu kepada Dwiguna. Ada lagi yang ini. Jadi Dwiguna ini, endowment ini, di sini kita sebut ya, ini adalah investasi. Di sini adalah ya, dia lebih pentingin investasinya. Ya, tergantung kita mau investasinya gede, proteksinya kecil. Ya, dana pendidikan proteksinya nggak gede, tetapi nilai tunainya gede gitu. Ya, nah ada yang tengah-tengah, itu namanya apa? Ya, kalau ya. Dan yang ini adalah tem apa sih? Berjangka. Ya, nah asuransi seperti ini kurang seru. Kenapa? Kita lihat di sini ya. Cara kerja seperti ini. Ini tidak semua orang bisa tahu. Ya. Benar ya? Ya. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Pak siapa nih, maaf? Pak Denis ya. Pak Denis, kalau kita ambil asuransi ini, waktu kita ambil usia kita 30 ya. Saat kita usia 50, kita maunya nabung setiap bulan tetap sama kan? Nah, ya kan? Misalkan saya bikinkan buat Pak Denis sebulan 2 juta, Pak Denis maunya bayarnya tetap sama ya. Kenyataan sebenarnya kalau kita secara logika di asuransi itu semakin naik kan? Semakin naik sebenarnya ya. Seiring kita punya usia nambah, biaya asuransi sebenarnya semakin mahal. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah garis biaya asuransi.
garis yang tengah ini adalah saya sebut dengan namanya premi rata, ya, premi rata. Nah, sebenarnya saat namanya asuransi tradisional, ini dana nih, ya, ini dana nih. Dana ini mencapai 90%. Nah, 90% ini punya siapa nih dana ini? Investasinya. Dia udah cadangin, punya siapa nih? Punya nasabah ya, benar ya? Sebenarnya ini adalah punya PT Asuransi Jiwa. Saat kita mau ambil duit, yang mau pakai duit, ada dananya, boleh dipakai nggak? Boleh ya. Tapi sifatnya apa? Pinjam. Padahal duitnya duit kita, benar nggak? Nah, lalu kadang-kadang kita sampai misalkan ya, kita udah mau pinjam, kita mau ubah, bisa nggak mau ubah? Mau diubah asuransinya? Tahu-tahu saya mau ubah deh. Saya mau ubah tadinya uang petaninya 100 juta, saya mau ubah jadi 200 juta deh, bisa nggak? Tidak bisa diubah. Ya. Lalu investasinya bisa pilih nggak? Saya mau taruh di equity fund, saya mau taruh di managed fund, bisa nggak? Nggak bisa, dia kaku sekali. Sekali ambil dari awal sampai habis nggak bisa diubah. Jadi kalau kita misalkan bikin baju ya, ini baju ya, seperti adik saya dulu adik saya juga seorang di Prudential juga. Dia dulunya adalah namanya Singapore Airlines. Nah, pernah dengar tentang pramugari ya, Singapore Airlines. Jadi namanya pramugari. Saat dia gabung sebagai seorang pramugari, diukur bajunya, itu baju ukurannya sampai dia pensiun ukurannya sama. Kalau dia agak gede, berarti dia gemuk, dia bisa kena surat peringatan. Kalau kurus nggak apa-apa, ya. Tetapi kalau gemuk dikit nggak boleh. Makanya badan pramugari langsing-langsing kan ya. Menangnya nggak badan pramugari lagi, bapak ibu lagi, ya contoh lagi naik Garuda gitu, tahu-tahu gemuk-gemuk gitu, ada kan? Enggak. Kenapa? Baju itu sebagai dia punya standarisasi. Waktu dia masuk, adik saya waktu mau jadi pramugari ya, itu udah kayak Miss Kecantikan kok. Saya temenin di koran kan ya, maksimum 23 tahun boleh gabung. Saya itu usianya 22 tahun, jadi terakhir 22 tahun. Itu 1.200 orang diseleksi datang ke saat itu di hotel Shangri-La di kolam renang kan. Itu diseleksi dari 1.200 itu, seleksi tinggal sekitar 120 orang pakai baju renang. Yang 120 orang itu begitu pakai baju renang, dilihat badannya ada luka sedikit, misalkan ada jerawat atau apa, ditanya ini apa. Kalau misalkan ada koreng itu, sembuhnya berapa lama? Misalkan agak lama ya, coret. Jadi dari 1.200 orang yang keterima cuma 40 orang. Semua pramugari rescue dari seluruh dunia yang bisa terbang ke seluruh dunia hanya dari Indonesia. Saya tidak tahu kenapa, karena waktu itu saya mendampingi adik saya. Jadi yang lain semua nggak bisa terbang terbang bebas, hanya Indonesia punya. Jadi orang Indonesia kenapa? Welcome banget gitu loh. Ya. Nah, stay-nya di Singapura. Selama di Singapura dia jadi pramugari. Sama 3 tahun dia tidak 3 atau 5 tahun nggak boleh hamil. Kalau hamil dia mesti kena nanti harus bayar kurang lebih 150 juta. Itu pramugari. Nah, akhirnya dia bergabung kepada saya di Prudential. Kenapa? Karena saat itu saya suka liburan ke Singapura, tinggal di apartemennya dia, iseng kan, dia kan ada apartemen di Pasir Ris. Tiap kali saya ke sana, kok ini hidupnya enak banget ya. Ke Singapura, lalu ke Orchard, ya kan, kasih Maya segala macam kan ya. Beli-beli. Kalau misalkan dulu G2000, kemeja G2000 itu dulu belum familiar di sini. Ya sekarang sudah murah sekarang. Dulu masih agak mahal, ya kan. Sekarang jadi biasa aja, di mall udah biasa. Ya kalau solo ada sale, kita ke sana gitu. Ya. Tinggal 5 hari pulang, 5 hari. Lama-lama dia jadi agen saya. Kenapa? Karena dia lihat kenapa orang mau gabung sama kita menjadi seorang agen. Karena dia lihat ada perubahan di dalam hidup kita. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau yang unit link, kenapa unit link itu lebih lebih bagus sebenarnya ya, unit link.
Kalau dananya boleh ambil nggak dananya? Dana boleh ambil. Ya, boleh diubah-ubah nggak? Boleh. Lalu investasi bisa pilih nggak? Bisa kan ya? Bisa. Sebenarnya ini kan dihitung premi rata sampai usia sini kan ya? Nah, sampai sini. Lalu orang bilang, Pak Denny, saya cuma mau nabung. Kan ada yang suka nasabah mau nabung gitu ya. Sebenarnya kalau di OJK ada yang mau nabung ya kan. Tapi ini versi nasabah. Saya cuma mau bayar 5 tahun aja. Ya. Sebenarnya kadang-kadang agent itu suka ngomong, Bapak cukup nabung 10 tahun. Sebenarnya itu perkataan yang salah, ya. Tetapi itu jadi salah kaprah. Jadi kalau nggak ngomong 10 tahun, orang Indonesia itu kayaknya kurang seru gitu. Kalau bayar terus kan, bayar terus orang nggak seru ya. Tapi kalau bilang cukup bayar 10 tahun, oh iya, nggak lama ya. Sekarang bayar atau udah selesai gitu. Nah, sebenarnya boleh nggak kita bayar lebih pendek? Boleh, bisa. Gimana caranya? Ayo, kita lihat ya. Anggap dia cuma mau bayar segini nih. Saya pakai warna agak beda. Ini warna hijau ya, Bu? Warna hijau. Nah, dia cuma bayar segini dong nih. Ya, boleh nggak? Boleh. Caranya gimana? Lihat yang ini kuenya ya. Kue yang ini nih dipindah ke sini. Ya, dia punya dana ini dipindah ke sini supaya tetap sama kan jumlahnya kan. Kalau ini karena kan saksemennya itu ada 50 sak. Kalau bayar pendek, saksemennya kan kurang dong. Tapi ini kita pindah tetap 50 sak. Ditambah dengan mana lagi? Yang ini nih. Ini ditambah lagi ke sini. Ini akan sama dengan kita. Biasanya masalahnya kita mau bikin pendek, tapi kita akan memprediksikan dia punya kenaikan di asuransi. Jadi ini kita harus ukur kenaikan di asuransi, kita masukin semua. Jadi kalau ini orang sampai di sini jumlah saksemennya adalah 100 sak, ya ini adalah 100 sak. Di sini adalah 50 sak, sini ada 50 sak. Harusnya kalau dia mau bayar sampai habis, harusnya 100 sak kan ya. Mau bikin pendek gimana? Boleh, tapi di sini harus ada cadangan sebesar 50 sak juga atau total 100 sak. Cukup ngerti kan ya? Nah inilah kita bilang kenapa unit link itu lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel. Nah, saya ini tadi saya lihat ya. Pernah ini kan? Namanya ini asuransi ini namanya apa ya? Saya kasih. Saya kayak jual ini. Ya, saya masuk dengan jual ini. Pernah lihat orang kongsi kan? Pernah lihat orang kongsi kan? Orang kongsi kayak gini nih. Waktu saya masih kuliah di BINUS, teman saya begitu pada tamat, pada buka toko handphone, ada yang buka toko komputer di Gajah Mada, kongsi. Kongsinya gimana? Kongsinya tuh ya bertiga. Kongsi, ya. Masing-masing store modal dong. Ya, store. Katakan ini yang A ini paling kaya, dia store modalnya berapa? 50% ya. Yang B, nah, ini contoh aja ya, si C 20, total 100. Nah, mereka store dong. Taruhlah ini mereka mainnya adalah spare part mobil. Bu Novi hari ini agak sedikit teknik, nggak apa-apa ya Bu ya? Ya sedikit ya. Nah ini adalah namanya spare part mobil. Kebayang nggak? Ada yang sesuatu yang bisa terjadi dalam hidup ini. Ya. Yang pertama adalah orang bisa sakit nggak? Hah? Bisa sakit nggak? Orang bisa ini apa nih? Cacat ya. Dan orang bisa ini kan? Mati. Ya. Ada 3 ini kita pakai simbol ya kan? Karena kalau di kantor kita sebut apa ya? The picture can say 1,000 words. Nah, gitu ya. Orang bisa ini. Kalau terjadi seperti ini, kira-kira terjadi sama si C, istrinya datang nggak istrinya?
Saya bilang nih, datang ke perusahaan, ketemu sama siapa? Si A dan si B dong. Suami gue sakit, ya, kena sakit. Sekarang nggak ada duit. Gini aja deh, dia kan ada setor modal kan, 20%. Saya mau pinjam dong. Kasih kagak pada istrinya. Dia ribut-ribut loh. Modal store udah berubah jadi apa? Udah jadi spare part. Udah jadi, kalau spare part mobil ya, udah jadi apa? Mungkin empas rem, bener ya? Busi, dia punya apa? Shock breaker, macem-macem, ya kan? Wah, pusing kan ya? Tapi istrinya mau ini, terpaksa apa? Dikasih kepada istrinya. Kasihnya dapat untuk apa? Spare part. Baru beres ini, si B juga mengalami hal yang sama. Ya, si B kena juga nih. Bininya datang lagi. Waduh, suami gua mengalami ini. Pusing lagi kan ya? Mulai lagi spare part. Lama-lama hancur kan nih kongsi? Hancur kan ya? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Harusnya di dalam kongsi ini kita bikin namanya apa? Apa nih? Iya. Ini kalau bahasa Indonesia adalah akte jual beli, perjanjian jual beli. Ya, kita bikin. Gimana caranya? Katakan ini omset berapa? Omset setahun berapa? Katakan. Ya, ini hanya contoh ya. Katakan omset setahun di dalam kongsi ini adalah 5M katakan. Ya, 5M. 5M ini omset, berarti nanti kalau secara profit dia akan bagi berdasarkan jumlah sharing sahamnya kan. Nah, di sini kita keluarkan 3-6% dari keuntungan. Kita beli apa? Kita beli namanya proteksi. Nah, proteksi ini 3-6% ini kita anggap premi ya. Kalau nanti bapak ibu kali keluarin preminya, nah itu akan dapat sejumlah proteksi. Nah, proteksi inilah yang akan dipakai buat siapapun yang mengalami kondisi seperti ini, maka dari ini yang akan mengeluarkan. Saat kita jelasin kepada seorang pembisnis, dia setelah melihat ini, ya, kalau ini bisa terjadi kepada si C dan si B, bisa terjadi kepada si A kan ya, bisa juga terjadi kepada kita. Benar nggak Pak? Benar nggak Ibu? Kan gitu kan ya? Nah, ini dia akan terbuka. Saat kita ngomong seperti ini, lebih gampang untuk masuk kepada orang yang berbisnis. Nah, ini ada satu ya. Ini adalah saya kasih ini. Ini yang bisa untuk orang yang perorangan. Pak Denny sudah married belum? Yang udah married yang mana ya? Saya kasih contoh aja. Pak siapa? Pak Rusdi. Pak Rusdi boleh tahu nggak Pak Rusdi? Dia hidup berapa sebulan Pak Rusdi? Ini kira-kira aja Pak. 10 juta. Di luar holiday ya. Jadi ini biaya hidup yang di luar kita mau nonton, mau makan apa, mau main-main ke taman anggrek ya kan, maklum rumah kita dekat itu, jadi ngomong taman anggrek. Mungkin kalau di sini ngomongnya ke teras kota kali ya. Ion Mall. Ion Mall ya kan, Ion Mall. Juta ya Pak Rusdi, saya sebut ya, suatu hari hidup kita ini mendadak stop. Nah, kita sih nggak ngomong sakit ya, mendadak hidup kita ini stop artinya apa? Kita tidak bisa melakukan kegiatan ya. Saya mau tanya, apakah Pak Rusdi punya satu tangki? Ini tangki ya, tangki uang ya, yang bisa
misalkan setiap bulan 10 juta. Enggak ya? Enggak punya. Nah, kalau misalkan Pak Rusdi punya deposito ya, deposito bisa bunga berapa? Setahun. 6 ya, kita nggak 5 aja deh ya. Ya, 5 aja ya. 5. Kalau bunga 5% bisa menghasilkan 10 juta, berarti pokoknya berapa dulu? Gampangnya gini nih, ya, gampangnya 100 dibagi 5 kan 20. 20 dikali dengan 10 berapa? 200 juta, ya kan? 100 bagi 5 20. Ya ini sorry nih, ini 10 juta sebulan ya. Setahun berapa setahun? 120 juta kan? Nah, 120 juta karena saya harus bagi ke tahun juga kan? 10 juta 120 juta. Berarti kita harus punya deposito sebesar ya. Kalau Pak Rusdi punya 2,4 kan? Maka ini tidak akan menjadi masalah. Ya, dari mana ini 2,4 M ini? Kita ngarahin ke mana? Ke proteksi kan ya. Kita bisa jual apa nih di sini? Ya, UP ya. Kita bisa jual UP. Kita juga bisa jual dengan sisi. Yang penting dia dapat konsepnya dulu. Kalau ini ada, maka ini tidak akan menjadi masalah. Ya, kira-kira dia nangkap kan? Seperti ini. Dia nangkap kan ya? Nah ini ada satu lagi. Ini orang dagang. Kita ketemu orang dagang. Tadi saya ketemu orang Pak Rusdi. Pak Rusdi kerja ya. Sebelum bergabung di akhir kerja sama orang ya. Ya. Nah ini kita ketemu orang dagang nih. Katakan ini ya. Ini orang dagang ya. Dikit bagaimana? Kalau ada yang kurang paham, langsung tanya ya. Orang dagang cuma tahu ya profit ya, benar nggak? Profit. Kalau profitnya adalah 10 juta dengan margin keuntungannya itu adalah katakan dagang itu adalah berapa persen? Sebut lah ya, 10% lah ya, 10%. Berarti ini adalah omset benar nggak? Kalau omset 100 juta, ini adalah 10 juta, berarti ini adalah omset. Ya, omset. Jadi harus punya omset 100 juta untuk menghasilkan 10 juta. Orang dagang sebenarnya lebih memprotek apa? Dia lebih menjaga di sininya. Dia harus profit 10 juta. Dia tidak melihat pada omset. Dia melihat pada profit. Nah, sekarang kalau omset profit ini mau 100 juta, berarti dia harus punya omset berapa? 1 M. Ya, jadi kalau misalkan ya, saya gambarkan ya, kalau dia mau profit 10 juta, dia harus punya omset 1 juta. Kalau dia mau profit 100 juta, dia harus punya 1 M. Nah, yang mana yang harus dijaga? Yang dijaga adalah profitnya. Ya, nah sekarang kita lihat ya, kalau misalkan profit setahunnya adalah 1 M, ya, apa dia punya omset 1 M, dia punya ini berapa nih? Berarti profitnya 100 juta kan? Ini profit kan? Pak Rusdi, mau saya jaga berapa tahun? Profit Bapak. Ya. Nah ini adalah profit setahun kan ya? 1 juta. Kalau dia mau jaga 15 tahun atau mau jaga 10 tahun, maka tinggal kita kaliin kan ya? 10 kali dengan 100. Berarti nilainya berapa? Ya kan? Kalau misalkan 10 kali 100 1 M. Kalau 15-an adalah 1,5 M. Ini sebenarnya kita mau jualan proteksi kepada dia. Kita mau jual, mau 1 M, mau 2 M, ini mainnya di sini gitu loh. Enggak? Ya, enggak ya. Nah, saya akan masuk sedikit ke sini. Kalau ada yang mau tanya boleh ya. Oh, sedikit permainan ya. Oh ya, boleh tanya. Nah, kita tinggal sebenarnya di sini Bu, ya.
ibu siapa nih? Ibu Mimi ya? Lini ya, Ibu Lini. Nah, kalau misalkan dia punya profit berapa? 100 juta. Dia pekerjaan kan 15 tahun. 15 tahun. Nah, ini anggap 100 juta ini adalah setahun ya, per setahun. Boleh kalau sebulan ini 1 juta, berarti setahun kan 1,2 M. Ya kan benar kan? Kalau dia profit sebulannya 1 juta, berarti kan setahun profitnya 1,2 M. Ya. Kalau setahun berarti 12 M. Berarti dia harus punya koleksi sebesar 12 M. Benar kan? Kalau 15 tahun berarti sekitar 1 juta. 15 kali dengan 12 kali 15. kurang beda. Kalau misalkan ini adalah per bulan, maka 15 tahun dia punya omset harus ada, dia harus punya koleksi 18 miliar. 18 miliar. Ini banget sih cepat. Karena seorang kalau nasabah laki-laki punya cepat, ya apa ini orang bisa dari itu gitu kan. Tanya lagi ya. Boleh. Tapi kalau kakak bilang dia mau dapat profit 100 juta, berarti dia punya omset kan 1 miliar. Kalau dia dagang. Nah, kalau kita ada dari profit, kita 18 miliar, omset kalau dia punya jiwa, maka dong lebih baik 10%. Harus 180 miliar. Sebenarnya gini Bu, kita mau buka pikiran dia bahwa yang dia jaga adalah profit kan? Ya. Nah, kita belum bicara berapa premi yang akan premi akan dibentuk kalau dia ambil uang tabungan sebesar 10 miliar atau 20 M. Benar? Yang penting kita buka pikiran dia dulu. Misalkan waktu saya cerita kepada ibu ini, ya kan, ini ada satu program, tapi saya belum ngomong harga preminya sebulan berapa. Tapi itu jangan gitu loh. Masih agak ini ya, agak bingung. Jadi Kalau selama ini kalau kita omset 1 miliar, kan kita bicara dagang ya. 1 miliar dapat profit 1 juta. benar. Nah, kalau kita mau mengambil profitnya, harus secara dagang kan harus dapat 180 miliar. Benar. Nah, kalau dapat omsetnya, profitnya 18 miliar. Betul kan? Benar. Nah, kita masukin PDP, profitnya 18 miliar. Nah, 18 miliar itu kamu ambil dari nilai-nilainya atau dari dua. Nah, kita ambil dari yang kalau di sini saya butuhkan adalah PDP plus PN kritis. Ya, tetapi PN kritis kita kan ada maksimalnya. Sisa berarti beruang ke